Bayangkan saat kepercayaan diuji dalam situasi tak terduga. Ketika istri pergi, siapa sangka, malam itu aku harus berbagi cerita dengan sepupunya yang begitu manis dan penuh misteri. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kami? Simak kisah nyata ini sampai tuntas. Hujan deras turun malam itu, menciptakan gemuruh di atap rumah. Andi duduk di ruang tamu, sendirian, memandangi ponselnya yang terus-menerus bergetar dengan notifikasi pekerjaan. Istrinya, Rina, sedang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan selama beberapa hari. Rumah terasa kosong tanpa suara langkahnya atau tawanya yang hangat. Namun, hari ini berbeda. Sepupu Rina, Sari, baru saja tiba dari kampung halaman. Dia butuh tempat menginap sementara selama mencari pekerjaan di kota, dan Rina, tanpa berpikir panjang, menawarkan rumah mereka. Andi, jaga Sari baik-baik ya. Dia seperti adik buatku. Pesan Rina sebelum pergi tadi pagi. Andi mengangguk saat itu tanpa berpikir panjang. Tapi begitu Sari tiba, dia merasa canggung. Gadis itu masih muda, mungkin sekitar awal 20-an, dengan wajah manis dan senyum yang selalu merekah. Rambut hitam panjangnya tergerai, dan matanya yang bulat tampak seperti terus memandang dunia dengan rasa ingin tahu. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang mereka siapkan bersama, listrik tiba-tiba padam akibat hujan lebat. Ruangan menjadi gelap gulita, dan suara rintik hujan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Mas Andi, aku takut gelap," suara Sari terdengar gemetar. Andi mencari senter dan lilin di dapur, namun semuanya berantakan. Dalam kegelapan, dia hanya bisa meraba-raba. Akhirnya, dia memutuskan untuk membawa Sari ke ruang tamu, di mana mereka bisa menunggu sampai listrik kembali menyala. "Tenang saja, Sari. Gak ada apa-apa di sini," ujar Andi berusaha menenangkan, meski dia sendiri merasa aneh dengan situasi itu. Mereka duduk di sofa bersama, hanya diterangi cahaya kecil dari layar ponsel Andi. Sari duduk sangat dekat, hingga Andi bisa mencium aroma lembut parfumnya. Mereka berbicara pelan, mencoba mengisi kesunyian. Awalnya, mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, keluarga, pekerjaan, dan mimpi-mimpi Sari. Namun, perlahan, suasana berubah. Entah kenapa, ada sesuatu dalam cara Sari memandang Andi yang membuatnya merasa tidak nyaman, tapi sekaligus tidak bisa berpaling. "Mas Andi, Mas sayang banget sama Mbak Rina, ya?" tanya Sari tiba-tiba, suaranya terdengar lembut. "Tentu saja. Rina adalah istri saya," jawab Andi tegas, meski ada nada gugup dalam suaranya. Sari tersenyum kecil, menundukkan kepala seolah menimbang-nimbang sesuatu. Lalu, dia berkata, "Aku selalu iri sama Mbak Rina. Dia punya Mas Andi yang baik banget. Kadang aku berpikir, kapan ya aku punya seseorang yang bisa sayang sama aku seperti Mas sayang sama Mbak Rina?" Andi terdiam. Pertanyaan itu seperti jebakan, namun ada sesuatu dalam cara Sari mengucapkannya yang membuat hatinya bergetar. Waktu berlalu, hujan masih deras, dan listrik tak kunjung menyala. Rasa dingin mulai merayap masuk, dan Andi memutuskan untuk mengambil selimut di kamar. Ketika dia kembali, Sari sudah tertidur di sofa. Wajahnya terlihat damai di bawah cahaya samar. Andi berdiri di sana, menatapnya, merasa bersalah dengan perasaan yang muncul di hatinya. Tapi dia tahu, tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan pikiran itu menguasainya. Dia menutupi tubuh Sari dengan selimut, lalu pergi ke kamar sendiri. Namun, malam itu, Andi tidak bisa tidur. Pikiran tentang Sari terus menghantui, menciptakan konflik dalam hatinya. Dia mencintai Rina, itu pasti. Tapi kehadiran Sari, dengan segala kepolosannya, membuatnya merasakan sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Pagi harinya, langit masih mendung, dan sisa-sisa hujan semalam membuat udara di sekitar terasa dingin. Andi bangun lebih awal dari biasanya. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan diri di dapur, membuat kopi dan sarapan sederhana. Namun, pikirannya terus kembali ke Sari dan percakapan mereka semalam. Tak lama kemudian, Sari muncul dari kamar tamu, mengenakan kaos oversize dan celana pendek.
Wajahnya terlihat segar, meski rambutnya sedikit acak-acakan. Andi meneguk kopinya, mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan. "Pagi, Mas," sapa Sari dengan senyum lebar. "Pagi, tidurmu nyenyak?" tanya Andi sambil berusaha tetap santai. "Iya, nyenyak banget. Makasih." "Ya, Mas, udah kasih aku selimut semalam," jawab Sari sambil duduk di meja makan. Andi hanya mengangguk sambil menyerahkan secangkir kopi untuknya. Ada jeda hening di antara mereka. Namun keheningan itu terasa terlalu berat untuk diabaikan. Hari itu berlalu dengan tenang. Sari sibuk mencari lowongan pekerjaan melalui ponselnya, sementara Andi mencoba fokus bekerja di ruang kerjanya. Namun, setiap kali Andi mencoba memusatkan perhatian, dia selalu terganggu oleh bayangan Sari, senyumnya, tatapan matanya, dan kehadirannya yang begitu hangat. Menjelang sore, Sari mengetuk pintu ruang kerja Andi. "Mas, boleh ngobrol sebentar?" tanyanya. Andi mengangguk, meski hatinya sedikit gugup. "Tentu. Ada apa?" Sari melangkah masuk dan duduk di kursi di depan meja Andi. Dia menggigit bibirnya sejenak, tanpa ragu, sebelum akhirnya berbicara. "Mas Andi, aku tahu mungkin aku nggak seharusnya ngomong ini, tapi aku nggak bisa menahan diri." Andi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Ngomong apa, Sari?" Sari menatap Andi dengan mata yang tampak penuh emosi. Aku ngerasa nyaman banget di sini. Sama Mas Andi. Aku tahu Mas sayang banget sama Mbak Rina. Tapi aku nggak bisa bohong soal perasaan aku." Kata-kata itu membuat Andi terpaku. Dia tidak tahu harus berkata apa. Situasi ini semakin rumit, dan dia merasa seperti berada di ambang jurang. "Sari, kamu nggak seharusnya bilang begitu. Kamu tahu aku mencintai Rina. Dia istri aku, dan aku nggak mau mengkhianati kepercayaannya," ujar Andi akhirnya. Suaranya tegas meski terdengar ada nada bergetar. Sari menunduk. Air matanya mulai menggenang. "Aku tahu, Mas. Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak merasakan apa-apa." Andi berdiri dari kursinya, mencoba menenangkan diri. Dia berjalan ke jendela, memandang keluar ke arah taman yang basah oleh hujan semalam. "Sari, aku minta kamu fokus sama tujuan kamu di sini. Aku akan bantu sebisa mungkin. Tapi kita nggak bisa melanjutkan obrolan ini. Aku nggak mau ada yang salah paham, terutama Rina." Sari terdiam sejenak sebelum akhirnya berdiri. "Maaf, Mas. Aku nggak bermaksud bikin Mas nggak nyaman." Dengan suara pelan, dia melangkah keluar dari ruangan. Malam itu, saat Andi berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia tahu bahwa perasaannya sedang diuji, dan dia harus membuat keputusan yang tegas. Dia mengambil ponsel dan menghubungi Rina. "Sayang, gimana di sana? Lancar semuanya?" tanya Andi, berusaha terdengar biasa saja. "Lancar, kok. Aku kangen kamu," jawab Rina di seberang telepon. Suaranya terdengar ceria. Andi menutup matanya, mencoba membayangkan wajah Rina. "Aku juga kangen kamu. Cepat pulang, ya." Malam itu, Andi bertekad untuk menjaga komitmennya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa ini bukan akhir dari konflik di dalam dirinya. Kehadiran Sari tetap menjadi godaan yang harus dia lawan setiap hari, hingga Rina kembali dan semuanya kembali seperti semula, atau setidaknya itulah yang dia harapkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan bagi Andi. Walau ia berusaha menjaga jarak, situasi rumah yang mempertemukan mereka setiap hari membuatnya sulit menghindar dari Sari. Sari tetap bersikap ramah dan sopan, namun di beberapa momen, Andi merasa tatapan gadis itu masih menyimpan sesuatu, sebuah rasa yang membuatnya terus merasa bersalah. Di sisi lain, Rina sering menghubungi Andi dari tempatnya bekerja di luar kota. Ia bercerita tentang pekerjaannya yang sibuk, dan sesekali menanyakan kabar Sari. Setiap kali Rina menyebut nama sepupunya itu, Andi merasa seperti tertikam. Ia menyembunyikan kegundahannya dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja. "Sayang, Sari baik-baik aja di sana, kan?" tanya Rina pada suatu malam lewat telepon. "Iya,
Dia baik-baik aja. Lagi sibuk cari kerja juga. Jawab Andi singkat. Syukurlah. Makasih. Ya, udah bantu dia. Mendengar ucapan tulus itu, rasa bersalah Andi semakin menumpuk. Ia tahu bahwa ia harus segera menyelesaikan situasi ini sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Satu sore, Andi pulang dari minimarket dekat rumah setelah membeli beberapa kebutuhan. Saat ia masuk rumah, ia mendapati Sari sedang duduk di sofa dengan wajah yang terlihat gelisah. Ada apa, Sari? Tanya Andi, meletakkan barang belanjaannya di meja. Sari menatapnya dengan mata yang tampak lelah. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Andi merasa jantungnya berdegup kencang lagi. Ngomong apa? Aku dapat kerja di luar kota. Tadi pagi aku dihubungi sama salah satu perusahaan yang aku lamar. Aku diterima, Mas, kata Sari dengan suara pelan. Berita itu membuat Andi terkejut. Wah, itu kabar baik. Selamat ya, Sari. Jadi kapan mulai kerja? 2 minggu lagi aku harus berangkat, Mas. Tapi aku bingung. Apa aku harus nerima pekerjaan ini? Andi mengerutkan dahi. Kenapa bingung? Bukannya ini yang kamu cari selama ini? Sari menunduk, memainkan jemarinya dengan gugup. Karena aku nggak tahu apa aku sanggup ninggalin semuanya di sini, Mas. Kamu tahu kan, aku nyaman banget di rumah ini. Sama Mas. Kata-katanya terhenti, dan ruangan kembali dipenuhi keheningan yang berat. Andi menarik napas panjang. Sari, dengerin aku. Kamu harus ambil pekerjaan itu. Ini kesempatan besar buat kamu. Kalau kamu tetap di sini, kamu cuma akan bikin dirimu sendiri makin sulit. Sari menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Jadi, Mas pengen aku pergi? Andi merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu, apa yang ia katakan selanjutnya akan menjadi keputusan akhir untuk hubungan mereka. Bukan karena aku pengen kamu pergi, Sari, tapi karena ini yang terbaik buat kita semua. Aku nggak mau ada masalah antara aku, kamu, dan Rina. Air mata mulai mengalir di pipi Sari. Ia berdiri dari sofa, lalu berkata, Aku ngerti, Mas. Aku bakal berusaha buat terima ini. Terima kasih buat semuanya. Sari segera berbalik dan masuk ke kamarnya. Andi hanya bisa berdiri di tempat, merasakan perasaan campur aduk, lega karena semuanya akan segera selesai, tapi juga sedih melihat Sari terluka. 2 minggu berlalu dengan cepat. Selama waktu itu, Andi dan Sari hampir tidak berbicara kecuali untuk hal-hal yang penting. Suasana di rumah menjadi dingin dan canggung. Namun Andi merasa ini adalah harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan semuanya. Hari keberangkatan Sari tiba. Andi mengantar Sari ke stasiun, membantu membawa barang-barangnya ke peron. Rina, yang baru pulang beberapa hari sebelumnya, tidak bisa ikut mengantar karena harus menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Di stasiun, Sari berdiri di depan Andi, memegang kopernya dengan erat. Mas, makasih buat semuanya. Aku nggak akan pernah lupa kebaikan Mas sama Mbak Rina. Andi tersenyum tipis. Jaga diri di sana, Sari. Semoga sukses dengan pekerjaan barumu. Sari mengangguk, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia memeluk Andi dengan cepat. Andi tidak menolak, namun ia tetap menjaga jarak agar pelukan itu tidak berlangsung lama. Kereta mulai datang, dan Sari melangkah masuk ke dalamnya. Dari jendela, ia melambaikan tangan sambil tersenyum. Saat kereta perlahan mulai bergerak, Andi merasa beban di hatinya perlahan mulai terangkat. Beberapa minggu kemudian, Andi dan Rina melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Kehidupan mereka kembali normal, dan hubungan mereka tetap harmonis. Sesekali, Rina bercerita bahwa Sari mengirim pesan tentang kabar baik dari pekerjaannya, namun Andi selalu berusaha merespons dengan wajar. Bagi Andi, pengalaman itu menjadi pelajaran besar tentang kesetiaan dan komitmen. Ia tahu, tidak peduli seberapa besar godaan yang datang, cinta dan kepercayaan adalah hal yang paling penting untuk dijaga. Dan meskipun jejak kenangan tentang Sari masih ada di sudut hatinya, Andi memilih untuk fokus pada masa depan bersama Rina, wanita yang telah ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya.
Hari-hari berlalu, dan kehidupan rumah tangga Andi dan Rina tampak kembali normal. Namun, di malam-malam tertentu ketika semuanya terasa sunyi, Andi terkadang masih teringat pada Sari, bukan karena rasa cinta, tetapi karena rasa bersalah yang masih mengganjal di hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan godaan serupa menghancurkan rumah tangganya. Sementara itu, Rina mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Andi. Meskipun suaminya tetap perhatian dan penuh kasih, ada momen-momen di mana ia merasa Andi terlihat melamun atau menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di ruang tamu, Rina memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, ada yang mau aku tanyain," katanya dengan nada lembut. Andi menoleh dari layar televisi, menatap Rina yang duduk di sebelahnya. "Apa, sayang?" Rina menarik napas dalam. "Akhir-akhir ini, aku ngerasa Mas sering kelihatan kepikiran. Apa ada sesuatu yang Mas sembunyikan dari aku?" Pertanyaan itu membuat Andi tertegun. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk jujur, meski ada risiko besar yang harus ia tanggung. Ia menggenggam tangan Rina dengan erat, menatap matanya penuh penyesalan. "Sayang, aku nggak pernah bermaksud menyembunyikan apa-apa dari kamu. Tapi, ada sesuatu yang memang aku belum ceritakan." Rina mengerutkan kening. "Ceritain, Mas. Aku nggak mau kita saling menyimpan rahasia." Dengan suara pelan, Andi mulai menceritakan semuanya, tentang bagaimana Sari sempat mengungkapkan perasaannya, bagaimana ia berusaha menjaga jarak, dan bagaimana ia mendorong Sari untuk menerima pekerjaan di luar kota agar situasi tidak menjadi lebih buruk. Andi berbicara dengan hati-hati, memastikan Rina memahami bahwa ia tidak pernah memiliki niat untuk mengkhianatinya. Ketika Andi selesai, Rina terdiam cukup lama. Ia menunduk, menggenggam tangan Andi dengan lebih erat. "Aku nggak nyangka, Mas, Sari bisa sampai sejauh itu." Andi menundukkan kepalanya, merasa malu. "Maaf, sayang, aku harusnya cerita dari awal. Aku takut kamu salah paham atau terluka. Tapi aku nggak pernah, sedikit pun, berpikir untuk mengkhianati kamu. Aku janji." Rina menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Aku percaya sama kamu, Mas. Tapi aku kecewa karena kamu nggak cerita lebih awal. Kalau aku tahu, aku mungkin bisa bantu supaya masalah ini nggak bikin kamu kepikiran sendirian." Andi menatap Rina dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku nyesel, sayang. Aku janji nggak akan ada lagi yang aku sembunyikan dari kamu." Rina tersenyum tipis meski matanya masih terlihat sedih. "Kita harus saling jujur, Mas. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Aku nggak mau ada rahasia lagi di antara kita." Andi mengangguk penuh penyesalan. Ia merasa lega karena Rina mau memaafkannya, meski ia tahu bahwa butuh waktu bagi hubungan mereka untuk sepenuhnya pulih dari bayang-bayang ini. Beberapa bulan kemudian, Sari mengirim pesan kepada Rina, bercerita bahwa ia merasa nyaman dengan pekerjaannya di luar kota. Ia juga meminta maaf kepada Rina atas segala hal yang mungkin pernah ia lakukan yang tidak pantas, tanpa menjelaskan detailnya. Rina membalas pesan itu dengan kata-kata yang penuh kehangatan, memilih untuk tidak memperbesar masalah. "Yang penting kamu fokus sama hidup kamu sekarang, Sari. Aku selalu doain yang terbaik buat kamu," tulis Rina. Sejak saat itu, hubungan antara Rina dan Sari menjadi lebih renggang. Bukan karena kebencian, tetapi karena jarak dan waktu yang memang memisahkan mereka. Andi tidak pernah lagi membahas nama Sari di depan Rina, dan mereka berdua sepakat untuk melanjutkan hidup tanpa melihat ke belakang. Beberapa tahun kemudian, Andi dan Rina dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Aksa. Kehadiran Aksa membawa kebahagiaan baru dalam rumah tangga mereka, dan semua luka lama perlahan-lahan terlupakan. Andi merasa bahwa ia telah diberi kesempatan kedua untuk membuktikan kesetiaannya, dan ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menjadi suami yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih mendukung Rina dalam segala hal. Sementara itu, Sari juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia menikah dengan seorang rekan kerjanya yang mencintainya dengan tulus, dan mereka membangun kehidupan baru yang jauh dari masa lalunya bersama Andi.
Di suatu sore yang cerah, Andi dan Rina duduk di teras rumah mereka sambil mengawasi Aksa yang bermain di halaman. Rina menggenggam tangan Andi, menatapnya dengan senyum hangat. "Kita udah melalui banyak hal, ya, Mas," katanya. Andi tersenyum, menatap Rina dengan penuh rasa syukur. "Iya, sayang. Dan aku bersyukur karena kamu selalu ada buat aku." Rina mengangguk. "Aku juga bersyukur punya kamu. Yang penting, kita selalu saling jujur dan percaya. Itu yang bikin kita bisa bertahan." Andi mengecup kening Rina, merasa bahwa semua perjuangan dan cobaan yang mereka hadapi tidak sia-sia. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Rina adalah rumahnya, tempat di mana ia selalu kembali, apapun yang terjadi. Dan dengan itu, mereka melanjutkan hidup mereka dengan cinta yang semakin kuat, meninggalkan semua godaan dan kesalahan di masa lalu.